Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker pada saat berpergian dari rumah, agar pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan baik tentunya. Baik anak-anak semua, pada pertemuan hari ini bersama saya Ibu Arini, kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang dirincikan akan membahas tentang pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap negara-negara di Asia Tenggara, poin 3 dan 4. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa masing-masing dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik, setelah ini kalian jangan lupa mengisi absen ya. Untuk koordinator kelas silahkan ambil absen dan catat siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Ibu tunggu sampai pembelajaran selesai ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap negara-negara di Asia Tenggara mengenai poin 1 dan 2, yaitu membahas tentang pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan di negara ASEAN, dan pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, pada kesempatan hari ini nih kita akan membahas kedua lainnya, yaitu pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi, dan yang kedua yaitu pengaruh konservasi lahan terhadap perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. Silahkan disimak ya anak-anak, semoga kalian bisa mudah memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pembahasan pertama yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yuk kita lihat apa aja sih pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN ini. Nah, kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara, salah satunya dalam bidang ekonomi. Nah, persaingan dalam kegiatan ekonomi ini menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Dalam bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA ini akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Nah, salah satu contoh pengaruh perubahannya yaitu produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Selain itu, pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi selanjutnya ada di kegiatan ekonomi itu sendiri. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Salah satu contohnya yaitu Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Nah, ada juga nih produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN.
Nah, kegiatan selanjutnya ada kegiatan distribusi, yaitu kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi juga dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Kini, lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa. Kemudahan distribusi ini juga sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada zaman kontemporer saat ini banyak sekali platform marketplace yang terdiri dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Shein, dan lain-lain. Beberapa platform marketplace tersebut menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dikarenakan platform tersebut memudahkan kalian untuk membeli barang atau jenis barang yang kalian inginkan dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dengan cepat dan mudah. Selain itu, kegiatan ekspor dan impor juga termasuk ke dalam pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dikarenakan kegiatan tersebut juga menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. For your information, kegiatan produksi dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Sedangkan konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Raja dari sektor ekonomi di negara ASEAN ini yaitu negara Singapura. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Singapura tidak memiliki kekayaan alam yang berlimpah, namun negara tersebut mengutamakan sektor perdagangan yang sangat bergantung pada ekspor dan impor. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu dari 4 macan Asia. Setelah membahas tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, mari kita beranjak ke pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Silakan disimak. Konversi lahan yaitu merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Pada saat ini, konversi lahan pertanian sering terjadi di beberapa negara, tidak menutup kemungkinan yaitu anggota negara-negara ASEAN yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi ini terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar dan lain-lain. Konversi lahan pertanian ini bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, maka lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Maka dari hal itu, ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Yuk kita tinjau lebih dalam. Pada saat ini, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri marak dilakukan di pinggir-pinggir kota, seperti industri kecil, industri menengah, dan industri besar sekalipun. Tujuan industri tersebut yaitu salah satunya menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat, terutama bahan pangan, sandang, dan bangunan. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri tersebut karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis karena sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua yaitu harga lahan pertanian lebih murah dibandingkan lahan terbangun. Yang ketiga yaitu pembangunan industri lebih memilih akses yang lebih mudah. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Yang kelima yaitu faktor sosial dan budaya hukum waris. Contohnya, petani di pedesaan mempunyai tanah awalnya, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi tersebut mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Maka dari itu, dampaknya anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetapi diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian tersebut. Pada dasarnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Nah, berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, antara lain yang pertama yaitu lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara tersebut. Yang ketiga yaitu konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian di daerah tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman sendiri menjadi kebutuhan pokok manusia. Nah, semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin banyak. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara ASEAN. Nah, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman ini marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman tentunya pasti akan menimbulkan dampak, sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya itu sebagai berikut. Yang pertama, luas pertanian semakin sempit atau berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil, sama seperti dampak dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang kedua yaitu petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan terbuka hijau atau RTH. Yang keempat yaitu berkurangnya lahan resapan air. Tentunya dalam setiap perubahan pastilah terdapat dampak positif dan dampak negatif yang harus ditanggapi secara bijak. Nah, dampak positif yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yaitu terpenuhinya lahan pemukiman penduduk setempat. Konversi lahan biasanya identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan ini tentunya tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan sama saja menjadi penghambat pembangunan suatu negara. Maka dari itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Namun, meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Yuk kita aware dengan bumi kita. Itulah mengenai materi pembahasan hari ini yang membahas tentang pengaruh perubahan interaksi keruangan dalam kehidupan ASEAN, yang membahas 2 poin yaitu pengaruh perubahan di bidang ekonomi dan pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Tentunya Ibu berharap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini.
Untuk itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan kalian. Semoga ilmu yang telah dipelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Jangan lupa 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker bila berpergian. Jangan lengah dan jangan congkak. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.